Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilkada 2010 merupakan kontestasi pilkada yang sangat kompetitif. Terdapat 9 pasangan calon. Salah satunya 3 pasangan calon dari perseorangan. Inilah jalur jagongan pemilu. Cerdas mengupas, tuntas membahas. Bersama saya Deli Setiawan. Ya, bersama saya telah hadir di sini mantan anggota Panwas Panitia Pengawas Kabupaten Purworejo tahun 2010. Beliau adalah Ibu Ani Ratnawati. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mas Dede. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi dengan saya, Bu ya. Padahal ya juga udah sering ketemu tiap harinya. Ketika kita berbicara tentang Pilkada 2010 ini, Bu ya, saya sempat membaca itu di laporannya, mungkin Ibu ya, ini laporannya Panwaskap 2010 kemarin. Itu yang tebelnya ratusan halaman itu terdapat 47 kasus dugaan pelanggaran, dan salah satunya ada 1 kasus yang masuk ke ranah pengadilan. Apakah itu benar itu, Bu? Ya, benar Mas Deris. Jadi berbicara tentang pengawasan pemilu pada pilkada tahun 2010, sebenarnya ini saya juga agak ada yang lupa juga ya, tapi kebetulan saya juga masih ada laporannya. Waktu itu kan saya kebetulan di divisi pengawasan juga, jadi ketika di pengawasan itu saya selalu ada di divisi pengawasan, Seniornya pengawasan Ibu ya. Jadi benar sekali Mas Deris, waktu itu kalau bicara tentang pilkada 2010, waduh, saya itu sangat-sangat pusing, luar biasa itu. Jadi kan beda sekali ya, undang-undangnya kan juga beda Mas Deris. Nah, waktu itu memang banyak sekali laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran, terutama yang banyak itu adalah kasus money politik uang waktu itu. Nah, jadi tadi sampaikan juga, tahu juga bahwa pada saat itu ada 9 pasangan calon ya, yang 3 itu dari calon perseorangan ya, yang sebenarnya ada 4 waktu itu calon perseorangan, tapi yang 1 kan tidak lolos. Yang 6-nya itu dari diusung oleh partai politik. Memang luar biasa. Dan di Jawa Tengah itu kan, bahkan di Indonesia itu satu-satunya yang paling banyak pasangan calonnya waktu itu ya, karena ada 9 dan kemudian juga menjadi 2 putaran waktu itu. Kemudian memang 47 dugaan pelanggaran itu yang kita dengan keterbatasan sumber daya manusianya ya, kita hanya bertiga di kabupaten, kemudian di kecamatan ya ada 3, cuma kan waktu itu belum ada juga pengawas TPS, juga belum ada. Pengawas desa belum ada kalau pengawas desa. Kemudian waktu itu juga pembentukan dari pengawas itu juga sudah terlambat. Pokoknya luar biasa sekali lah dinamikanya pada saat itu Mas Denis. Tahapan KPU sudah mulai. Iya. Pembentukan pengawas baru iya, tahapannya itu kan KPU mulai bulan Januari kalau nggak salah ya waktu itu. Nah, kita itu dari pengawas di kabupaten itu baru dilantik pada bulan Maret, akhir Maret itu baru dilantik. Kemudian pengawas di kecamatan baru dilantik pada bulan April. Nah, kita waktu itu kan dari baik pengawas di kabupaten maupun di kecamatan itu daftarnya ke KPU Mas waktu itu. Jadi tidak ke lewat seperti sekarang ini, tidak, tapi daftarnya itu di KPU. Bahkan kecamatan pun pengawas pemilu kecamatan juga yang menyeleksi itu KPU tertulisnya. Nah, kemudian diambil 6 besar, baru kita di pengawas kabupaten itu PT-nya mereka dari 6 itu kita ambil 3. Kalau di kabupaten di Panwasnya itu langsung wawancara apa
kabupaten tertulisnya waktu itu ya KPU. KPU ya kita kan daftarnya waktu itu yang jadi panitianya itu KPU ya. Jadi kita daftar di KPU, tertulis di KPU, kemudian KPU mengacu waktu itu KPU pokoknya kita itu 6 besar itu kemudian di FPT-nya itu oleh Bawaslu RI langsung kita di Jogja waktu itu, kemudian waktunya juga sangat singkat, jadi Maret itu kita di ada FPT, kemudian akhir Maret kita dilantik di Jakarta se-Indonesia itu. Jadi yang mengantar kita pun waktu pelantikan itu juga KPU, jadi yang menyaksikan di sana itu juga KPU. Ya. Seleksi administrasinya juga KPU dulu. Iya. Iya, jadi enggak seperti sekarang. Kita kan sudah Bawaslu yang seleksi kecamatan itu kan kita sendiri. Kita ke KPU. Kalau untuk tanggalnya Bu, tanggal pilkadanya itu, untuk pemungutan suaranya itu? Pemungutan suara waktu itu Juli 2010 kalau nggak salah, ya tanggal 31 Juli 2010 itu untuk putaran pertama. Nah, kemudian untuk putaran kedua itu September 2010. Dua calon itu? Iya, dua calon. Jadi yang unggul di putaran pertama itu kan calon nomor urut 3 ya, kemudian nomor urut 9 salah waktu itu, lalu iya itu atas namanya siapa? Atas namanya kalau yang nomor 3 yang putaran kedua ya, itu yang jadi waktu itu Pak Matsum ya, Pak Matsum Sian sama Pak Sultan. Terus yang nggak jadi itu Pak Daromi ya, dia sama Pak Suman. Itu yang waktu itu marah sekali juga untuk dugaan politik uang itu dari itu pasangan calon itu juga. Kalau untuk hasil suaranya, gimana partisipan masyarakat itu dalam memilih itu di 2010 itu apa udah melonjak naik? Apa masih? Kalau partisipasi masyarakat saya kira kalau di Purworejo itu ya dari pemilu ke pemilu itu rata-rata hampir sama ya. Saat itu sekitar 60% kalau nggak salah 62% apa ya. Jadi dari jumlah pemilih, dari jumlah daftar pemilih sekitar 633.806 salah, itu yang memilih itu ada 347 itu untuk suara sahnya. Kalau yang tidak sah ada sekitar 25 ribuan. Berarti masih tinggi ya? Iya. Tapi kalau tingkat partisipasinya sih sekarang naik ya, dibandingkan kemarin pada 2010 kemarin lebih tinggi. Itu juga didukung karena pemutakhiran data pemilihnya yang mungkin lebih lebih valid ya. Kalau dulu itu mungkin masih banyak sekali yang tidak ada yang seharusnya yang sudah meninggal kemudian ada di data pemilih itu banyak sekali waktu itu. Nah sekarang kan pada akhir-akhir ini juga kan pemutakhiran data pemilihnya lebih valid lagi lah, lebih bagus lagi lah. Jadi pengawasan kita juga lebih ini lagi ya, lebih baik lagi lah paling tidak. Kalau dulu pada tahun 2010 itu jadi pemutakhiran data pemilih itu mulai bulan Januari sudah dilaksanakan sampai dengan bulan April ya. Kita itu dilantik bulan Maret itu DPS sudah ditetapkan Mas Delis. Jadi kita itu nggak ada yang mengawasi pada saat. Berarti mengawasinya di tengah-tengah tahapan. Iya, jadi coklit itu juga nggak ada yang mengawasi kan waktu itu. Kita
tanggal dilantiknya Maret, akhir Maret, Panwascam dilantiknya bulan April, sementara April itu sudah penetapan, DPS-nya sudah ditetapkan. Jadi kita lari lah mengawasinya itu. Tahapannya itu sudah berlalu, kita baru ada pengawas gitu. Padahal Panwascamnya 3 orang. 3 orang. Ya, sekretariatnya cuma 3 juga, beda dengan sekarang. Sekarang itu kita sekretariat ada 15, ya kan? Non PNS-nya ada nggak? Non PNS-nya itu hanya kayak penjaga yang administrasi keamanan itu cuma 2. Kemudian yang PNS-nya cuma sekretaris, ya, kemudian bendahara, 2 yang lainnya tenaga teknis. Jadi ada 4. Yang ASN itu cuma 4. Iya, ada 6 itu sama yang non PNS. Dengan jumlah SDM yang segitu harus mengejar di tengah-tengah tahapan. Biasa sekali ya, itu sampai coba itu bayangkan. Tadi kan ada itu salah satu kasus yang masuk ke ranah pengadilan itu bagaimana itu ceritanya? Ya, jadi kalau tadi ditanyakan ada 47 kasus dugaan pelanggaran. Itu bagaimana coba dibayangkan saja. Kita harus mengawasi tahapan, kemudian ada dugaan pelanggaran dilaporkan ada 47, sementara yang namanya Gakumdu waktu itu kan belum maksimal lah. Ketika kita sudah bersusah payah mencari saksi, bukti dan seterusnya itu, kemudian kita itu menyampaikan ke kepolisian itu selalu ditolak gitu loh. Katanya yang kurang inilah, kurang itulah. Jadi Gakumdu itu belum bekerja secara maksimal seperti sekarang ini. Dan kemudian ada satu ya kasus money politiknya itu yang kemudian sampai ke pengadilan, dan itu saja juga sidangnya sampai dengan pilkada sudah selesai baru vonisnya turun itu. Sudah penetapan calon pasangan yang menang. Iya, karena itu kan terjadinya di pada saat hari tenang kalau salah waktu itu. Jadi kemudian kan setelah setelah selesai helatan pilkadanya itu baru diselesaikan di pengadilan. Kalau nggak salah juga di inkrahnya kalau nggak salah 1 atau 2 bulan vonisnya. Iya, vonisnya saya lupa sih ya, karena saat itu juga kemudian tidak ada, kita sudah bubar ya. Jadi kita kan hanya 9 bulan waktu itu. Jadi masa jabatan kita cuma 9 bulan sudah selesai, dan itu belum selesai. Kemudian saya juga lupa waktu itu ada laporannya ke kami apa enggak saya. Di pilkada 2010 itu yang marak pelanggaran itu apa money politik itu sudah marak dulu dari 2010 itu sudah marak money politik. Iya, sebenarnya kalau dilihat antara sekarang sama dulu itu banyak sekali orang-orang yang kemudian menyampaikan laporan ke pengawas sebenarnya. Tetapi ya itu, jadi laporannya itu cuma laporan ini di sini ada money politik tanpa menyampaikan buktinya ya cuma mereka datang bawa uang ini tadi menangkap di sana, ini yang membagi uang di sana dan seterusnya itu tanpa ada kemudian kan harus ada saksi-saksinya ya, buktinya juga harus kuat dan seterusnya, itu enggak. Dan mereka yang melaporkan juga kemudian diminta menjadi saksi pun nggak mau gitu loh. Waktu itu memang susahnya seperti itu ya. Jadi ada orang lapor bawa uang sekepok gitu dilaporkan. Buktinya cuma itu toh, Bu? Iya. Dulu nggak ada foto, kemudian foto nggak ada kan? Dulu kan nggak ada, kemudian video di shooting di foto itu kan nggak ada. Jadi kan cuma cerita saja. Nah, kita kan juga susah ya waktu itu, mereka diminta jadi saksi juga takut, nggak mau gitu kan. Nah, terus bagaimana ini kita tindak lanjuti kan? Akhirnya kita sendiri yang turun ke lapangan. Tapi kan personal kita cuma 3.
sampai divisi penanganan pelanggaran Pak Tri waktu itu sampai tidak meninggal ini Mas, ya itu sampai di kecamatan itu kan dulu yang banyak itu benar, itu sampai nginep di sana itu berhari-hari melihat itu nginep, bukan Pak Tri itu penanganan pelanggaran. Saya waktu itu juga ketika ada laporan ya turun juga ke kecamatan juga karena memang saking banyaknya laporan itu. Dari banyaknya pelanggaran itu Bu, tadi Ibu bicara tentang yang melaporkan cuma membawa satu sekepok uang itu ketika dilanjutkan dugaan pelanggaran itu dilanjutkan ke ranah penanganan pelanggaran, apakah yang pasangan calon yang terlapor itu kan bisa itu Bu lapor balik karena terkait dengan dugaan pencemaran nama baik, karena kan tidak ada bukti-bukti otentiknya itu, cuma sekepok uang loh. Itu ada nggak Bu yang kayak gitu? Nggak ada sih waktu itu, iya. Jadi kalau dulu itu banyaknya dulu istilahnya mungkin broker ya, broker terus foto dan seterusnya itu yang kadang-kadang mereka ini saling melapor gitu, adanya pasangan calon kemudian banyaknya botoh ya. Nah itu mereka itu saling melapor. Jadi bukan tim sukses, kalau bukan tim kampanye. Kalau tim kampanye itu kan ada di SK, di SKK. Kalau itu kan enggak. Jadi hanya botoh-botoh, hanya orang-orang yang mungkin juga mengada-ngada juga ya. Karena ketika kita tindak lanjuti, kita klarifikasi dan seterusnya itu juga intinya mereka ya itu tadi buktinya, saksinya nggak ada. Nah, kita mau bagaimana menindaklanjuti kan, divisi penanganan pelanggaran ini sampai pusing gitu ya. Kasihan juga waktu itu. Sementara kita juga harus mengawasi yang lain di lapangan juga. Nah ini kemudian selain money politik itu waktu itu memang banyak sekali yang namanya dugaan pelanggaran kode etik juga Mas Jeli. Jadi anggota KPPS yang kemudian terlibat sebagai tim kampanye, kemudian yang terlibat dugaan money politik itu banyak sekali waktu itu. Nah kita nih yang sampai kebingungan ya membagi waktu, membagi tenaga kita untuk menindaklanjuti yang semacam itu. Nah itu laporan juga Bu, itu yang KPPS yang terlibat dalam tim ses. Iya, hasil pengawasan dari jajaran kita di kecamatan dan di desa waktu itu kan diduga mereka ini terlibat money politik dan seterusnya, dan ternyata juga ada yang benar juga ketika kita tidak lanjut. Berarti OTP langsung itu Bu, Panwas Camnya itu? Iya, waktu itu ada sekitar 4 anggota KPPS kalau nggak salah yang kemudian diberhentikan. Ya, karena mereka terlibat itu menjadi tim sukses lah, namanya kan gitu. Jadi dan memang itu benar gitu. Jadi kita rekomendasikan ke KPU untuk memberhentikan mereka gitu. Jadi banyak majelis untuk kasus pelanggaran, bukan pelanggaran kode etik. Kalau nggak salah itu ada sekitar 14 ya. Itu di 2010 saja, padahal pada saat itu kan tahapannya itu cepat sekali ya. Jadi bulan apa ya, kita itu dilantik bulan Maret, April, Mei, Juni kan sudah pemilihan pemungutan ya, pemungutan suara itu. Kampanyenya kan juga cuma sebentar waktu itu kan, jadi beda dengan sekarang, contohnya kan beda juga. Kampanye itu cuma 2 minggu ya, itu kemudian di putaran kedua itu kampanye malah cuma 3 hari kalau nggak salah. 3 hari. Iya, jadi ya itu waktu itu yang paling banyak akhirnya dugaan money politik itu. Itu dari 14 pelanggaran kode etik itu Bu, itu ada 3 yang terbukti yang dibuktikan. Ada 4 ya, ada 4 itu di mana ya, di
Butuh kalau tidak salah di Butuh, Lubang, Kali Gesing, sama bener, iya di 4 kecamatan itu KPPS-nya. Tadi Ibu nyebutin bener itu, berarti dulu itu di kecamatan bener itu sangat marak sekali, banyak pelanggaran, bukan pelanggaran. Iya. Jadi saya juga kurang tahu kenapa di daerah sana bener Loano itu dulu yang paling banyak laporan politik uang itu ada di sana. Kalau kita bicara sentra Gakumdu di 2010 kemarin, gimana sih Bu peran aktifnya dari kejaksaan sama kepolisian itu, apakah sudah maksimal? Tadi emang Ibu berbicara sentra Gakumdu kurang maksimal. Nah itu alasannya di mana itu Bu? Kurang maksimalnya di mana? Apakah keterbatasan aturan yang mengharuskan mereka tidak bisa bekerja secara maksimal atau bagaimana? Iya, salah satunya mungkin itu ya Mas. Yang berikutnya juga mungkin karena mungkin koordinasinya juga yang kurang juga. Kemudian waktunya juga waktu itu kan dibatasi ketika harus mencari bukti-bukti yang sebenarnya kan waktunya cuma dibatasi 3 hari waktu itu. Nah, dengan banyaknya banyaknya laporan, kemudian dari Gakumdunya, dari kejaksaan sama kepolisian itu waktu itu kalau saya ingat itu gimana ya, kita itu kan kantornya itu kan bersebelahan ya. Jadi kantor kita itu ada di kompleks Pemda, Pemkab. Kemudian waktu itu kepolisian di sebelahnya, ya di sebelahnya situ. Kita itu sampai berkali-kali, ibaratnya dalam 1 hari itu saya melihat yang namanya Pak Tri yang divisi penanganan itu sampai menunggui di kepolisian, kemudian berkoordinasi dengan kepolisian itu juga sampai nginep dulu di kantor polisi ya, di kantor polisi kita di kantor Bawaslu, tanpa masker. Ya, sementara juga dari kepolisian waktu itu kalau nggak salah juga personelnya juga tidak banyak seperti sekarang. Gakumdu sekarang ini kan sudah ada 25 orang. Yeah. Kemudian ada yang namanya Pokja Gakumdu sekarang ini didukung oleh banyak anggaran dan banyak personel, Mas. Beda dengan yang dulu. Kalau dulu itu anggarannya sudah nggak ada, personelnya juga minim. Nah, ini sangat-sangat menyulitkan buat kita. Coba bayangkan Mas Jelis, kalau waktu itu kan kita di Pilkada 2020 itu ya, itu hanya mendapatkan hibah dana itu 1 M. Bayangkan sekarang berapa M kemarin pada waktu kita. 1 M itu aja turunnya setelah 3 bulan kemudian, kalau nggak salah bulan Juni kalau nggak salah itu baru turun. Fasilitasnya juga masih kurang. Ya, kita hanya diberikan 1 mobil Expas yang itu aja sudah dipakai oleh Panwas pemilu di tahun 2004. Itu jadi, aduh, saya itu kalau melihat pada saat itu paling ngeles banget gitu loh. Pengawas hanya fasilitasnya seperti itu, personelnya hanya seperti itu juga. Kemudian keterbatasan kita juga ya, karena kita dilantik itu pada bulan pada saat sudah memasuki tahapan itu kan bintek kita kan juga kurang, ya, peningkatan kapasitasnya juga kurang, ya. Kita itu di bintek oleh Bawaslu RI itu cuma berapa kali, Mas, beda sekali dengan yang pengawas pemilu yang setelah tahun 2010 itu 2010 itu benar-benar pengawas memprihatinkan sekali lah. Tadi kan anggaran pengajuannya bulan Maret, terus cairnya di bulan Juni apa ya? Yeah. Juni. Terus dari Maret sampai Juni itu operasionalnya pengawasan itu pakai anggaran mana, Bu? Nah itu saya. Apakah swadaya? Saya juga kurang tahu, itu sekretariat yang ngurusi, Mas. Jadi waktu itu saja kita
untuk transport pelantikan di Jakarta saja waktu itu kita dipinjemi oleh KPU loh. Iya, dipinjemi itu. Jadi kemudian setelah turun dana itu baru kita bisa mengembalikan, dan benar-benar diutami itu Mas. Jadi bukan yuk kemudian ditransporti sama apa itu enggak, kita benar-benar diutami. Prihatin sekali ya. Prihatin sekali. Jadi kalau sekarang pengawas pemilu yang sekarang ini kemudian kadang ya menuntut ataupun sudah diberikan fasilitas yang semacam itu, tapi kok kinerjanya kemudian turun ya, itu saya juga sangat prihatin gitu loh. Fasilitasnya sudah luar biasa ya, dukungan personelnya sudah luar biasa, tapi kalau kemudian kok prestasinya nggak ada, ini kan memalukan gitu loh. Nah, sementara kita dulu yang tak ada fasilitasi saja, kalau kemudian dihujat ya, kemudian yang namanya orang kan yang mencari kesalahannya saja. Saya juga sampai sudahlah, nggak apa-apa, kalau nggak siap dihujat berarti nggak siap jadi pejabat. Kan ya. Makanya kita ya pokoknya kita melaksanakan sesuai tupoksi, sudah. Silakan orang di luar menghujat kalau mereka tidak tahu tupoksi pengawas pemilu gitu kan. Makanya kita kemudian sosialisasikan janji pengawas pemilu itu apa, tujuannya apa, tupoksinya apa, itu selalu kita sosialisasikan kepada masyarakat. Itu Mas. Itu dulu Ibu 2010 itu jadi pengawas kabupaten itu yang pertama itu tahun pertama. Periode pertama maksudnya gitu. Periode pemilihan pertama. Iya, jadi dulu saya kan awalnya dari penyelenggara teknis Mas. Ya, saya dari BPK waktu itu, saya masih di BPK, kemudian karena waktu itu daftar mengawasi kabupaten, saya sudah menjalankan tugas di BPK itu sekitar 2 bulan. Kemudian diterima jadi pengawas, akhirnya saya PPK-nya ada yang PPK Kaligesing, Kecamatan Kaligesing 2010 itu juga. Iya. 2 bulan menjabat PPK, terus daftar di Panwaskap. Iya, waktu itu kan pendaftarannya kan nggak salah bersamaan apa ya? Tapi kalau Panwasnya itu kan ya itu Maret itu Kalau kita bicara soal pengawas dulu kan di 2010 pengawas kabupaten itu mengawasi pilkada dengan 9 pasangan calon, itu harus diawasi oleh 3 orang di kabupaten. Apakah tekanannya itu, tekanan ada nggak di kabupaten, tekanan terhadap pengawas kita itu di 2010 kemarin? Ya, kalau tekanan kemudian intimidasi begitu ya, teror, ancaman. Iya, kalau semacam teror ancaman itu teror apa ancaman ya waktu itu, karena pada saat hari tenang itu saya itu 3 hari nggak pulang Mas, jadi di kantor ya. Itu karena tadi banyaknya laporan money politik, jadi banyak sekali orang-orang kemudian datang ke kantor kantor Panwas, kemudian membawa uang gitu loh, membawa uang. Ini tadi saya menangkap orang di sana, dia membawa uang mau dikasihkan ini dari pasangan calon ini, itu banyak sekali. Kemudian juga sampai malam itu ya, malam sampai pagi hari itu banyak gerudukan gitu loh Mas. Jadi mungkin mereka itu, tapi bukan demo itu ya, demo apa, saya itu sampai heran itu mereka ini ngapain gitu loh. Ya ada juga sih demo, maksudnya ini selesaikan di sini ada gini. Jadi kita itu diprovokatori untuk datang ke TKP bahwa di sana itu ada money politik dan seterusnya gitu loh. Nah kita yang cuma 3 ini akhirnya waktu itu sampai Pak Tri itu di kecamatan, di Pandas kecamatan waktu itu, karena banyaknya di sana banyaknya katanya ada banyak money politik itu. Nah saya yang di kantor ini ya ada Mas, yang namanya orang datang bawa parang tuh ada. Iya.
sambil ngelaporin sambil bawa senjata. Iya, ada juga. Tapi kan saya udah koordinasi juga dengan kepolisian. Kemudian kepolisian juga dekat kan, Polres waktu itu di situ. Jadi kita tetap siagakan, kepolisian sudah siaga di situ setiap saat, walaupun sampai pagi. Itu saya sampai nggak pulang sampai pagi itu di 2010 itu. Ya. Tapi kalau secara pribadi mengintimidasi itu pernah ada juga di Kecamatan Pituro kalau tidak salah saya waktu itu. Kemudian saya juga datang malam-malam sama asisten dari Bawaslu provinsi saat itu, Panwaslu provinsi itu datang ke Kabupaten Purworejo kan supervisi. Akhirnya kita turun bareng-bareng itu ke Kecamatan Pituro. Ada salah satu kepala desa itu yang kemudian mengintimidasi pengawas kecamatan kalau nggak salah. Nah, itu juga terkait dengan money politik karena mereka menangkap kades itu. Ya, menangkap ya entah kadesnya entah timnya yang karena waktu itu memang yang sangat banyak itu dari kepala desa yang dilaporkan itu. Nah, kemudian kalau secara pribadi saya pernah juga Mas jadi diiming-imingi, maksudnya Panwas harus gini-gini, ada yang nyetir kayak gitu loh. Ada yang bilang kayak itu, dan itu saya nggak tahu, nggak kenal itu orang dari mana, yang jelas bukan orang Purworejo. Mungkin yang namanya broker atau apa itu datang ke kantor pengawas gitu. Karena seperti ini lah, ngapain dia ke pengawas kemudian bukan mengintimidasi sih, cuman kayak mempengaruhi gitu loh pekerjaan kami gitu loh. Berarti dulu intimidasi penekanannya itu lebih ke bertemu face to face berarti. Iya. Karena dulu kan nggak ada WA, WhatsApp nggak ada, Facebook juga belum ada. Nah itu dia, jadi apa via SMS mungkin dulu, apa telepon? Ya paling telepon atau kalau enggak ya SMS. Jadi karena perkembangan informasinya juga teknologinya itu masih jadul ya waktu itu, jadi nggak seperti sekarang juga. Jadi ya hanya telepon, makanya kalau apa-apa itu kan cuma telepon. Tapi banyak itu dulu nomor baru itu yang telepon itu. Ya banyak juga sih, tapi kalau saya sih ya biasa kan, asal nggak ditanggapi kan nggak masalah. Dulu Panwaskapnya itu siapa aja 3 orang itu? Saya, kemudian ketuanya itu Pak Budi Sampurna. Betul. Terus Pak Tri Kuncoro almarhum itu di divisi penanganan pelanggaran. Beliau alamat rumahnya di Pangen. Purworejo sini ya dekat. Terus dilantiknya tadi Pak Maret ya Bu ya? Maret tanggal 31 kalau nggak salah. Terus masa kerjanya Bu itu berapa? Masa kerjanya kita tahun? hanya 9 bulan. 9 bulan. Ya, 9 bulan. Kemudian kalau Panwascam itu 6 bulan. Kemudian PPL itu namanya PPL ya. Pengawas penyuluh lapangan itu 4 bulan. Kalau dulu itu Bu, program-program sosialisasinya Panwaskap itu apa aja? Program-program inovasi. Nah, itu dia kan kita paketnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2017 ya. Sekarang paketnya Undang-Undang 7 2017. Nah, itu bedanya kalau di undang-undang dulu itu kita tidak punya, kemudian tugas kita ada pencegahan, ya itu kan nggak ada ya yang pengawasan. Tapi kalau sekarang kan kita punya tugas untuk mencegah. Mencegah itu salah satunya kita dengan sosialisasi, dengan segala macam sosialisasi yang kita ratusan kali kita laksanakan ya. Kemarin itu luar biasa dengan sosialisasi yang masif seperti itu saja masih ada juga pelanggaran. Apalagi dulu Mas Denis, nggak ada yang kita yang namanya sosialisasi itu bagaimana kita mau sosialisasi seperti sekarang ya. Teknologi nggak ada, anggaran tidak ada, ya. Kerjanya pas di tengah-tengah tahapan. Ya, kita paling itu kita hanya siaran di radio. Siaran di radio. Kemudian
baliho apa ya waktu itu cuman beberapa saja lah. Jadi bagaimana kita mau menyusun program tentang sosialisasi dan seterusnya. Kalau sekarang kan ketika pilkada mau diadakan besok tahun 2024, anggaran itu sudah mulai sekarang kita rancang. Ya, betul. Nah kalau kemarin 2010 itu siapa yang merancang? Nggak ada. Iya, jadi ketika kita sudah dilantik baru kita mengajukan ke Pemda ya, Pemkab, dan hanya 1 M. Bayangkan Mas, untuk gaji saja kan sudah habis itu. Iya. Coba. Gajinya juga cuma berapa itu? Kalau boleh tahu gitu Bu, gajinya berapa itu dulu? Saya itu dulu gajinya kalau nggak salah 2 juta loh. 2 juta anggota? Iya, kalau yang ketua 2,5 itu potong pajak. Coba bayangkan. Wow. Sekarang Mas Jadi staf 2,5 juta kan? Ini. Jadi kalau dilihat kemudian dilihat dari kinerja dan seterusnya, ya gimana kita mau bekerja dengan maksimal ketika kemudian yang kita dapatkan juga ya teman-teman di Panwas kecamatan itu bagaimana mengawasi kemana-mana. Kalau di Purworejo itu kan kecamatannya juga luas-luas ya. Iya. Mereka itu kalau nggak salah gajinya cuma 400 loh Mas. 400? Iya, di kecamatan itu. Dulu itu 400? Iya. Sekarang 400 itu di pengawas TPS kan, di iya. kecamatan itu. Nah itu untuk gaji kita jajaran pengawas saja udah habis. Pengawas TPS saja kemarin naik itu. Iya. 20 naik itu. 600 ya. 600. Nah, makanya Sangat jauh ya Bu ya perbedaannya itu. banget. Apalagi di fasilitas sekretariat juga ya Bu ya. Fasilitas ya, fasilitas itu kalau kemarin kita fasilitas mobil 1 orang 1. Kalau dulu ya itu 1 ekspas Mas. Ekspas 8 berapa itu ya? Itu untuk bertiga ya, sama sekretariat juga. Dikasih sepeda motor RX apa itu? Lupa saya. 2. Tapi itu pun juga sudah rusak kayaknya. Jadi nggak kita pakai. Toh juga semua teman-teman sudah bawa kendaraan sendiri-sendiri, motor sendiri-sendiri. Jadi daripada kemudian untuk perawatannya juga mengurangi budgetnya anggarannya, yang lebih baik nggak dipakai. Karena dulu anggaran perawatan itu nggak ada. Iya. Apalagi dikasih fasilitas yang kurang sehat. Kita kalau pengawasan di kecamatan 1 hari mengawasi di 3 kecamatan, ya kita pakai motor sendiri-sendiri. Ya, mobilnya cuma 1 kan, ya dibawa salah 1. Ya, kan gitu. Jadi nggak mungkin kemudian kalau kemarin kan kita berlima saja bisa ngawasi kemana-mana sendiri-sendiri. Kalau dulu aduh, memprihatinkan sekali Mas. Sangat memprihatinkan, iya, sangat memprihatinkan sekali. 2010 kerja dulu baru difasilitasi. Berarti kayak ngutang dulu, ngutang kerjanya ngutang uangnya sendiri kan. Kita udah kerja ngawasi, pakai transport sendiri, ya. Nanti yang untuk mengembalikan juga uang honor kita sendiri kan. Jadi tidak ada yang namanya bantuan BBM, itu juga nggak ada kan. Berarti 2 juta itu kotor ya Bu ya? Iya. SPPD dulu ada nggak? Aduh, SPPD ya kalau kita ada bintek kemudian waktu itu pun kita bintek cuma berapa kali Mas. Kita dibintek oleh Bawaslu RI itu kalau nggak salah cuma 4 kali ya. Jadi bintek pada saat setelah pelantikan itu langsung ya, itu sekali. Kemudian bintek tentang pengawasan, tentang pelanggaran itu ada kalau nggak salah 3 kali di Bandung, di Banjarmasin sama Manado. Saya ingatnya cuma itu. Yang lainnya nggak ada. Itu di tengah-tengah apa gitu? Iya, kita saja. Iya, jadi kita sudah langsung di BIMTEK sama RI. Iya, BIMTEK-nya RI. Kalau sekarang kan kita ada BIMTEK-nya, ada rapor-rapor itu kan penguatan, kemudian penguatan kapasitas dan sebagainya itu kan dari provinsi banyak. Iya, betul. Nah, kita bagaimana kita mau melaksanakan pengawasan dengan baik, kan ilmu kita tentang pengawasan saja juga ya minim juga.
juga gitu loh. Wow. Waktunya sangat sedikit ya. Kemudian ilmu kita juga masih, saya akui saya kurang ya, sangat kurang dalam hal pengawasan itu aku. Jadi ya wis karo mlaku karo sinau ya, sambil belajar, sambil ya itu tadi belajar undang-undang, dipraktekkan di lapangan itu aja. Sekarang kan banyak waktu kita buat belajar, bisa membaca, bisa mengunduh materi dan seterusnya. Dulu kan ada bintang saja ya harus hard copy, ini dikasih fotokopi ya gitu. Beda sama sekarang. Sekarang kita mau rapor aja, materinya sudah disampaikan, sudah kita pelajari dulu lewat WA dan seterusnya, email lah. Dulu itu perbedaannya sangat jauh. Iya, jadi saya itu kadang ya Allah memperhatikan sekali ya yang sangat ekstra, pekerjaan yang sangat ekstra dulu di 2010. Terus fasilitas yang terbatas, yang minim. Wow, saya hanya bisa bilang wow, salut sama ibu ini. Bu Ane ini seniornya divisi pengawasan ini dari 2010 ya Bu ya, belum ada ya Bu, belum divisi. 2010 sampai 2022 ini masih di divisi pengawasan. Karena nggak ada yang mau di divisi pengawasan. Iya, jarang-jarang juga kan. Kenapa? Divisi pengawasan itu katanya kan wis kerjaan wakai, ya banyak sekali kan memang ya bagaimana enggak banyak, karena ya tumpuannya pengawas itu kan memang di divisi pengawasan juga ya, namanya juga divisi pengawasan, namanya juga Badan Pengawas Pemilu ya, pengawas pemilu kabupaten gitu ya. Jadi ya memang harus seperti itulah. Alur aturan pendaftaran ini seperti apa? Terus tata cara mekanisme verfaknya itu dulu di 2010 itu seperti apa? Apakah ada perbedaan antara verfak 2010 dengan 2020 kemarin? Ya, baik Mas. Jadi sama-sama memang ada calon perseorangan ya. Waktu itu 2010 itu ada 4, 2020 itu cuma satu. Yang satu saja ada 2 sengketa, ya. Kemudian kerja kita juga pengawasannya luar biasa. Bayangkan Mas Deris, ada 4 pasangan calon independen, ya, calon perseorangan yang mendaftarkan ke KPU. Tetapi kalau yang satu itu kan secara administrasi, kemudian diseleksi administrasi, ya verifikasi administrasinya kan tidak memenuhi syarat. Akhirnya yang diverifikasi secara faktual hanya 3. Ya, 3 calon perseorangan. Nah, 3 sekaligus itu Bu, Pak? Iya. Sementara kita itu personelnya juga terbatas ya. Kalau kemarin 2020 kita pengawasan verifikasi di KPU itu kita bisa menjadwal karena banyak dari personel kita juga ya, ada sekitar 20-an. Tapi kalau dulu waktu itu kan kita cuma berapa orang, jadi ya memang ekstra kita tenaganya ya untuk mengawasi itu. Nah, kemudian verifikasi faktualnya juga kan waktu itu yang melaksanakan KPU kan, kita mengawasinya ya kita awasi, cuman kalau nggak salah waktu itu juga verifikasi untuk calon perseorangan itu faktualnya saya agak lupa juga sih. Kalau kemarin itu kan ada yang verifikasi faktual itu semuanya diverifikasi ya. Nah, tapi kalau dulu itu kalau nggak salah cuma sampling aja. Ya, jadi tidak semuanya. Berapa persen dari Iya, saya agak lupa. Cuman saya seingat saya itu tidak semuanya diverifikasi. Tapi juga pakai KTP gitu loh. Iya. Tapi kalau dinamikanya kemudian di lapangan banyaknya yang kemudian mereka tidak mendukung itu ya sama. Jadi
rata-rata mereka ini memang, apalagi dulu ya, dulu itu mereka ngambilnya dukungan itu bahkan cuman asal gitu, mungkin mereka hanya mengumpulkan KTP di desa dengan perantara siapa ya, kepala desa mungkin atau perangkat desa. Wong saya saja KTP saya juga dimasukkan dalam dukungan salah satu calon perseorangan, akan calon perseorangan waktu itu. Iya, nama saya itu ada juga gitu. Sementara saya nggak tahu menahu. Nah itu sempat yang menemukan itu mana Pak Durrohim yang sekarang jadi ketua KPU itu. Saya sedang dalam perjalanan waktu itu, kalau nggak salah di Kutoarjo, ditelepon sama Pak Dul itu, Bu Ani ini namanya ada di salah satu data dukung salah satu bakal calon perseorangan gitu. Apa iya? Saya padahal kan Bu Ani itu kan pengawas, mana saya tahu gitu kan. Oh sempat marah-marah itu Bu, Pak Dul itu Bu? Ya enggak sih, itu kan Pak Dul itu kalau nggak salah baru PPK apa ya? Oh PPK? Iya, 2010 itu kalau nggak salah Pak Dul itu jadi PPK Bank Urip, kalau nggak salah gitu. Jadi apa masih wartawan juga nggak di penyelenggara ya, saya juga lupa itu. Pokoknya saya ditelepon sama Pak Dul itu. Jadi Pak Dul 2010 belum jadi KPU. Nah, kemudian dinamikanya di lapangan yaitu sama saja. Jadi orang-orang yang sebenarnya tidak diperbolehkan mendukung salah satu bakal pasangan calon ya, itu masuk di situ. Jadi kenapa kemudian ada yang tidak memenuhi syarat itu juga, karena secara administrasi aja double-double itu Mas. Jadi yang namanya dukungan ganda itu banyak sekali. Nah itu kalau diverifikasi secara faktual semuanya mungkin juga enggak ini ya, enggak ada juga tambahan yang tidak memenuhi syarat waktu itu. Tapi kalau saya yang seingat saya enggak salah itu memang tidak semuanya diverifikasi secara faktual. Dulu nama ASN, PNS juga masuk itu Bu, ada Bu? Iya. Terus Polri, polisi, TNI itu juga sama, kalau dinamikanya itu sama dengan 2020 kemarin. Jadi makanya kita selalu sampaikan kepada mereka yang nanti akan mencalonkan diri sebagai bupati calon dari independen. Ya kalau mencari dukungan itu ya yang faktual, jadi harus satu-satu dimintai data dukung, dimintai tanda tangan sama fotokopi KTP, tidak hanya kemudian meminta tolong kepada seseorang untuk mengumpulkan, hanya mengumpulkan dan kemudian tanda tangan didengkul. Kalau di pidana itu kan ada ancaman pidana yang namanya mendengkul tanda tangan itu, gitu kan. Nah ini yang biasa dilakukan. Mungkin sampai sekarang pun masih ada yang seperti itu, makanya kita sampaikan selalu dalam setiap sosialisasi kita karena saya kan mengawasi sejak dulu sampai sekarang dinamikanya seperti itu. Ini saya kan prihatin gitu. Makanya saya mohon juga bagi mereka yang nanti berkepentingan ya untuk melaksanakan aturannya itu dengan ya sesuai aturan, jangan asal maunya sendiri gitu aja. Terima kasih Ibu atas pengalamannya, telah mau berbagi bersama kita semua di sini. Sahabat Bawaslu, inilah dinamika Pilkada 2010. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.